Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftita Andriani, NIM D10411811010 dan teman saya yaitu Pramana Afriandi D10411811028, Rida Kurnia Andani, NIM D10421711010, Agus Nadi, NIM D10421711026, dan Yosua Tan, NIM D10411711010. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pendiri Google, yaitu Larry Page dan Sergey Brin. Oke, langsung saja. Larry Page. Larry Page memiliki nama asli Lawrence Edward Larry Page. Beliau lahir di Lansing, Michigan pada tanggal 26 Maret 1973. Larry Page adalah salah satu pendiri dari mesin pencari internet Google. Ayahnya, Carl Page adalah seorang pelopor ilmu komputer dan kecerdasan buatan. Sedangkan ibunya, Gloria, adalah pengajar di bidang pemrograman komputer Lyman Bridge College. Dari kedua orang tua yang bekerja sebagai ahli komputer inilah menjadi latar belakang Larry Page fokus pada bidang teknik komputer Universitas Stanford setelah lulus dari gelar sarjana sains dalam bidang teknik dari Universitas Michigan. Pendidikan Larry Page. Larry Page terobsesi dengan komputer sejak kecil. Selain komputer, dia juga tertarik pada musik. Musik merupakan sesuatu yang menurutnya membuat ia tertarik pada komputasi berkecepatan tinggi. Rumah keluarga Larry dipenuhi dengan majalah komputer dan sains, hingga teknologi. Hal inilah yang menyebabkan salah satu pendiri raksasa internet Google ini terbenam ke dunia komputer. Larry mengaku mulai tertarik pada komputer sejak usia 6 tahun dengan mempelajari komputer generasi pertama. Larry Page bersekolah di Okemos Montessori School selama 4 tahun. Kemudian lanjut di East Lansing High School dan lulus pada tahun 1991. Dia meneruskan pendidikan di University Michigan dan mengambil bidang teknik komputer. Larry Page kemudian mengambil master dan PhD di Stanford. Selanjutnya adalah Sergey Brin. Ia memiliki nama asli Sergei Mikhailovich Brin. Beliau lahir di Moskow, Rusia pada tanggal 21 Agustus 1973. Sergey Brin adalah salah satu pendiri dari mesin pencari internet Google. Ayah Sergey Brin bernama Mikhail Brin yang merupakan ahli ekonomi matematika Uni Soviet, lulusan Moscow State University, yang bermigrasi ke Amerika Serikat. Sedangkan ibunya bernama Egina Brin yang merupakan peneliti NASA. Pendidikan Sergey Brin. Pada tahun 1979, ketika Brin berumur 6 tahun, keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Di sana, Brin didaftarkan di sekolah dasar Penn Branch Montessori, Maryland. Ayahnya, yang juga seorang profesor di Departemen Matematika University of Maryland, berperan besar mengembangkan ketertarikan Brin pada matematika. Pada bulan September 1990, setelah lulus di Eleanor Roosevelt High School, Brin diterima di University of Maryland. Di sana ia mengambil jurusan ilmu komputer dan matematika dan berhasil mendapatkan gelar Bachelor of Science pada tahun 1993. Brin kemudian melanjutkan pendidikan ilmu komputernya di Stanford University melalui beasiswa dari National Science Foundation. Ia menerima gelar masternya pada bulan Agustus 1995. Ya, saya Pramana Afriandi akan meneruskan
presentasi dari rekan saya Iftita, yang pada slide ini diberi judul Pertemuan Larry Page dan Sergey Brin. Sergey mendapat tugas untuk menemani Larry Page yang sedang menikmati kunjungan akhir pekan untuk berkeliling di Universitas Stanford. Dalam pertemuan yang tidak disengaja itu, dua pendiri Google ini sering melakukan diskusi panjang. Namun, kedua pendiri Google tersebut sering dipenuhi oleh perdebatan karena mereka memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda. Hal inilah yang justru dapat menyelesaikan salah satu tantangan terbesar pada dunia komputer, yaitu masalah bagaimana memperoleh kembali data dari web yang masif. Dari perdebatan itu tersebut keluarlah sebuah ide dari mereka, yaitu bagaimana menghasilkan sebuah pendekatan unik untuk memperoleh kembali data dari satu set web yang begitu banyak. Mereka kemudian mengembangkan teori bahwa sebuah mesin pencari yang berdasarkan analisis web akan memberikan hasil yang lebih baik daripada dengan menggunakan teknik-teknik pencarian dasar yang digunakan pada saat itu. Kemudian lahirnya Backrub. Pada Januari 1996, Larry Page dan Sergey Brin mulai melakukan kolaborasi dalam pembuatan search engine atau mesin pencari, yang kemudian mereka beri nama Backrub dan dioperasikan di server Stanford University selama lebih dari 1 tahun. Diberi nama Backrub karena menggunakan backlink untuk memperkirakan seberapa penting sebuah situs web dan mereka yakin bahwa halaman dengan banyak web link menuju halaman tersebut merupakan halaman-halaman yang paling relevan. Setahun kemudian, pendekatan unik ini membuat nama Backrub menyebar ke penjuru kampus. Hal ini terus disempurnakan hingga awal tahun 1998 sambil mereka mencari investor atau sumber dana. Cara kerja dari Backrub adalah dengan membuat daftar panjang dari backlinks yang ada di internet, kemudian membuat rankingnya satu persatu. Bahkan sebelum Backrub muncul, sudah ada mesin pencari lain yang terlebih dahulu lahir, yaitu RankDex, yang diciptakan oleh Robin Lee pada Januari 1996, atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Baidu. RankDex dan Backrub memiliki cara kerja yang sama dengan pola pemikiran sendiri. Bantuan para dosen menganalisis algoritma perankingan serta mencontoh strategi dari RankDex. Backrub mulai dirilis secara beta pada bulan Maret 1996. Backrub, Google dan Google. Agustus tahun 1996, jumlah HTML URL yang telah terindeks oleh mesin pencari ini mencapai 75 juta buah. Backrub ditulis dengan menggunakan Java dan Python berbasis beberapa pemrograman yang digunakan Sun Ultra dan Intel Pentium yang bekerja di sistem Linux. Backrub mendapat sambutan hangat seantero kampus Stanford. Hanya saja saking besarnya bandwidth yang digunakan, mereka harus mencari server baru karena jaringan kampus tidak mampu menyokong. Sehingga harus ada pendanaan lebih serius agar proyek-proyek itu bisa jalan. Lanjut, saya Agus Nadi tentang Backrub, Google, dan Google
Dari popularitas yang terus menanjak itu, Larry dan Sergey sepakat untuk memunculkan nama baru, menggantikan Backdrop. Setelah mencoba berbagai macam nama, akhirnya mereka memutuskan untuk gunakan nama Gogol, karena dalam istilah tersebut merepresentasikan jumlah dari angka 1 kelipatan 100, serta membersihkan bahwa informasi di internet dimulai dari angka 1 sampai tak terhingga. Sayangnya, ketika mengumumkan dan mendaftarkan nama pengganti untuk Backdrop, salah satu dari keduanya salah menulis kata Google menjadi Google. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa nama yang mereka gunakan tersebut salah ejaan, dan baru mengetahuinya setelah beberapa saat surat resmi pendaftaran nama itu sudah mereka kantongi. Awal pengembangan Google. Sembari mengembangkan dan mencari investor, mereka mendapat suntikan dana dari teman sekampus, yaitu Andy Bechtolsheim yang merupakan pendiri Sun Microsystem. Andy menuliskan cek sebesar 100.000 US dollar. Namun sayangnya, cek itu tertulis atas nama perusahaan Google. Padahal perusahaan bernama Google belum didirikan oleh Sergey dan Larry. Mereka pun kelabakan mencari pinjaman dana ke sana kemari untuk benar-benar mendirikan satu perusahaan bernama Google. Dengan menggunakan salah satu garasi mobil milik temannya bernama Susan Wojcicki di 232 Santa Margarita, Menlo Park, cikal bakal perusahaan raksasa bernama Google Inc. pada tanggal 4 September 1998 akhirnya benar-benar berdiri. Lahirnya Google.com. Walaupun sudah memiliki nama yang telah terregistrasi, namun kala itu mereka masih menggunakan layanan dari Stanford. Maka nama domain dari Google saat itu adalah google.stanford.edu. Hingga pada tanggal 15 September 1998, domain google.com akhirnya berhasil terdaftar dan mereka memulai bisnis baru. Desain pertama halaman utama Google mengambil background warna abu-abu cerah dengan tulisan Google yang ala kadarnya, seperti gambar di samping sebelah kanan. Tanpa disangka, popularitas Google semakin menanjak. Larry dan Sergey mempekerjakan teman mereka sendiri bernama Craig Silverstein sebagai karyawan pertama. Hanya berselang 3 bulan sejak dirilis secara beta dan untuk umum, majalah PC Magazine menulis bahwa Google.com berhasil masuk dalam list 100 website terbaik di dunia. Selanjutnya, saya Rida Kurniandani akan menjelaskan tentang nilai-nilai positif yang dapat ditiru dari Sergey Brin dan Larry Page. Yang pertama, tidak takut memulai walau dengan dana terbatas. Sebelum memutuskan membangun Google dengan rekannya Sergey, Larry pernah mencoba menawarkan idenya ke perusahaan teknologi besar lain saat itu seperti Alta Vista, Excite, dan Yahoo. Tapi semuanya menolak. Akhirnya Larry dan Sergey memutuskan untuk mencoba mengembangkan ide ini sendiri walaupun dengan dana terbatas. Karena saat itu mereka masih berstatus mahasiswa. Mereka memulai langkah bisnis mereka di asrama kampus milik Larry dengan sebuah PC seharga $15.000 yang mereka peroleh dari pinjaman kartu kredit. Yang kedua, memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada demi menghemat modal. Modal usaha juga bisa dijadikan sebagai dana cadangan darurat seperti yang dilakukan oleh Larry dan Sergey. Meski telah memiliki sedikit suntikan dana dari profesor universitas mereka sebesar $100.000, tidak semata-mata membuat mereka memanfaatkannya secara cuma-cuma.
Berbekal kejeniusannya sebagai mahasiswa di bidang rekayasa komputer, Larry menemukan cara membangun server-server komputer dengan menggunakan barang-barang bekas yang tidak terpakai dan mudah didapatkan, bukan membeli mesin-mesin buatan khusus yang dijual perusahaan komputer dengan yang mahal hingga harga ratusan ribu dolar per unitnya. Yang ketiga, memulai secara perlahan tapi pasti. Larry memilih untuk menjalani bisnis di bidang teknologi ini secara bertahap, santai dan tidak menggebu-gebu. Dia dan Sergey tidak terburu-buru dalam urusan mencari investor. Mereka lebih memilih untuk mematangkan produk mereka dari segi kualitas untuk bisa memperkuat strategi mereka dalam menarik investor. Cara ini akhirnya berhasil menarik perhatian beberapa investor karena kematangan produk mereka yang dilihat sebagai ide yang cemerlang dan hanya membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan kecanggihan teknologi mereka agar semakin mantap untuk diluncurkan. Larry berhasil mendapatkan suntikan dana sebesar 12,5 juta US dollar dari Michael Moritz atau Sequoia Capital dan John Doerr dari Kleiner Perkins, yang berikutnya menjadi bekal awal dalam mendirikan Google secara resmi pada 4 September tahun 1998 di California, Amerika Serikat, di sebuah garasi salah satu teman mereka, Susan Wojcicki, yang saat ini dikenal sebagai CIO dari YouTube. Yang keempat, selalu pandai dalam melihat peluang usaha baru. Google tidak hanya menjajakan produk ciptaannya sendiri, tapi juga produk yang berhasil dibelinya. Pada tahun 2006, Google membeli salah satu situs video online streaming YouTube dengan harga mencapai US dollar 1,65 miliar, yang pada beberapa tahun berikutnya menjadi salah satu website broadcasting online terpopuler, bahkan nomor satu di dunia, dengan ratusan juta user yang tersebar di seluruh dunia, mulai dari orang biasa, artis ternama, politikus, hingga para tokoh dunia. Selain YouTube, berikut beberapa perusahaan teknologi ternama lain yang berhasil diakuisisi oleh Google, yaitu Motorola Mobility, DoubleClick, ADMob, ITA Software, dan sebagainya. Saya Yuswatan akan melanjutkannya. Super inovatif dalam mengembangkan arah bisnis. Larry merupakan sosok yang sangat terbuka dan menerima setiap arus baru teknologi. Sebagai salah satu pionir di dunia teknologi, Google Inc. telah banyak menciptakan berbagai produk teknologi yang mumpuni, populer, dan telah memiliki ratusan juta pengguna, hingga sekarang seperti Google AdSense, sistem operasi untuk ponsel yang bernama Android, Gmail, Blogger, Google+, Play Store, dan masih banyak lagi. Konsisten dan berpikir untuk masa depan. Meraih kesuksesan tentu bukanlah hal yang mudah dan cepat, sebab akan dibutuhkan kerja keras dan juga disiplin yang kuat. Hal inilah yang dilakukan oleh Larry Page di dalam hidupnya, di mana ia selalu menerapkan berbagai cara yang dianggapnya baik untuk menunjang kesuksesannya. Tetap konsisten dan berpikir panjang untuk masa depan, agar kesuksesan awet dalam waktu yang lama. Memiliki karyawan dengan kualitas terbaik. Google sudah lama dikenal sebagai tempat kerja impian semua orang. Kantor Google atau yang populer dengan nama Googleplex menjadi salah satu tempat kerja terbaik di dunia karena fasilitas dan kenyamanan, juga berbagai benefit yang ditawarkan kepada setiap karyawannya, membuat Google Inc.
mampu membentuk tenaga kerja yang rendah stres, memiliki tingkat kebahagiaan, kreativitas, dan produktivitas yang tinggi, dengan lingkungan kerja yang sehat dan rendah tekanan. Googleplex dilengkapi sarana dan prasarana yang lengkap, seperti kolam berenang, bar, billiard room, futsal, voli pantai, makanan gratis, minuman kesehatan cuma-cuma, dan cemilan yang melimpah. Terlebih lagi, suasana kerja yang rileks karena karyawan Google diperbolehkan untuk hanya mengenakan kaos dan celana jeans. Google juga menerapkan sistem di mana karyawan diberikan 20% waktu kerja mereka untuk bebas mengerjakan apa yang diminatinya. Kira-kira dalam satu minggu sehari, sehingga kreativitas karyawan meningkat dan lahirlah seperti misal Google Earth, Map, dan masih banyak lagi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.